Saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu menganalisis konsep Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, kita akan langsung masuk saja pada penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berguna sebagai pemersatu antar masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila ini dia sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baik, perilaku nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Yang pertama, berdoa sebelum makan bersama. Jadi kita sebagai umat yang berketuhanan yang Maha Esa, kita mau melakukan apa saja itu kita harus berdoa. Yang kedua, saling mengingatkan untuk beribadah. Sebagai umat yang berketuhanan yang Maha Esa, baik Muslim maupun Kristen, kita mempunyai keyakinan dan kepercayaan. Maka kita punya hari-hari tertentu untuk pergi berdoa, beribadah. Baik yang Kristen ke gereja dan yang Muslim ke masjid. Yang ketiga, hidup rukun antar keluarga. Jadi di dalam keluarga itu kita perlu hidup rukun, damai, aman, dan nyaman. Oleh sebab itu, kita harus bikin suasana yang membuat keluarga itu bisa hidup rukun dan damai. Yang keempat, tidak memihak kepada salah satu anggota keluarga. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa kita sebagai kita dipersatukan dalam keluarga itu tidak bisa kita memihak kepada salah satu orang saja. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan bersama, memutuskan keputusan sama-sama, dan kita harus bisa saling bahu-membahu satu sama lain. Yang kelima, bersikap kebersamaan dalam hal apapun. Jadi kita sebagai anggota keluarga itu kita harus bisa punya kebersamaan dalam keluarga. Itu sangat penting. Karena dengan kita bekerja sama satu sama lain, saling menolong, saling membantu, saling menerima kekurangan, saling menghargai pendapat, maka kebersamaan dalam keluarga itu akan terwujud. Yang keenam yaitu taat dan patuh terhadap kedua orang tua. Ini sangat penting kepada kita anak-anak, bahwa kita itu harus patuh dan taat kepada orang tua. Kita harus dengar-dengaran, rajin menolong orang tua. Kita harus bisa membantu orang tua. Kita harus tahu tugas kita dalam keluarga itu apa. Jadi kita harus bisa patuh dan hormat terhadap orang tua, sopan santun kepada kedua orang tua kita. Yang ketujuh adalah berperilaku sopan terhadap orang tua. Ini sangat penting. Kita harus menghargai orang tua kita, harus menghormati, harus menjaga, melindungi orang tua kita. Dalam kita mengikuti suatu kegiatan begitu, kita harus bisa meminta izin terlebih dahulu kepada kepala keluarga. Ini sangat penting. Yang kedelapan adalah tidak menghina antar anggota keluarga. Jadi kita harus bisa saling melengkapi, saling menerima kekurangan, saling melengkapi, saling bekerja sama. Tidak boleh menghina satu sama lain. Adik tidak boleh, kakak tidak boleh sewenang-wenang terhadap adik, dan adik juga harus dengar-dengaran. Anak tidak boleh melawan orang tua. Orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai religius kepada anak, sehingga anak pun bisa mengerti dan memahami, bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Baik, yang kedua yaitu perilaku nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita sebagai umat beragama, sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu, dan sesudah belajar kita harus berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Kita harus berdoa. Jadi
kita sebagai umat yang berketuhanan yang Maha Esa, kita harus berdoa. Mau melakukan kegiatan apapun itu kita harus berdoa, itu sangat penting. Yang kedua, menaati tata tertib sekolah. Jadi peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah itu sangat penting untuk semua pihak, elemen yang ada di lingkungan sekolah itu wajib mengikutinya, sehingga dengan kita mengikuti peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah itu membuat kita hidup rukun, damai, dan nyaman. Yang ketiga, menghormati bapak ibu guru maupun bapak ibu dosen. Jadi sangat penting untuk kita untuk menghormati, karena guru maupun dosen adalah orang tua kedua kita di sekolah. Mereka yang akan mengajarkan kita tentang berbagai ilmu yang dari tidak tahu menjadi tahu, maka kita sepatutnya harus menghargai mereka. Yang keempat adalah hidup rukun dengan teman-teman di sekolah. Ini sangat penting supaya terjalin hubungan yang harmonis, komunikasi yang bagus dengan teman-teman kita. Yang kelima, kerja bakti bersama-sama. Jadi ini sangat penting untuk kita bekerja bakti bersama-sama, saling menolong, saling membantu satu sama lain, harus gotong royong sehingga satu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesainya. Yang keenam, jujur, tidak boleh menyontek saat ulangan. Jadi kita tidak boleh menyontek saat ulangan, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jadi sebelum ulangan itu kita harus bisa siapkan diri semaksimal mungkin agar kita bisa mengisi soal ulangan dengan baik tanpa menyontek. Yang ketujuh, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedelapan, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, harus bertanggung jawab dan mengumpulkannya juga tepat waktu. Yang kesembilan, bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Jadi di sekolah kalau terjadi sesuatu masalah atau apa, kita harus lihat kebenarannya. Kita tidak boleh, dia teman kita jadi kita harus memihak kepada dia, itu tidak boleh. Jadi kita harus lihat kebenaran dan kita harus memihak kepada keadilan, kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah saling tolong-menolong antar sesama. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita harus berinteraksi, saling bekerja sama satu sama lain. Yang ketiga yaitu berlaku nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Jadi yang pertama, hidup rukun antar tetangga, antar masyarakat itu sangat penting. Kita harus hidup rukun antar tetangga sehingga terjalin suatu hubungan yang baik. Yang kedua, tidak menghina warga yang berbeda agama. Jadi kita bukan karena kita beda agama kita harus saling menghina, tidak. Kita harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, menghormati derajat orang lain. Mau dia derajatnya tinggi atau rendah, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, itu sangat penting. Yang keempat, menjunjung tinggi sikap solidaritas atau sosial. Jadi ini sangat penting, kita harus menjunjung tinggi sikap solidaritas atau sikap persaudaraan. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka sikap saling menghargai, sikap solidaritas, sikap persaudaraan itu sangat penting dalam kita bermasyarakat. Yang kelima adalah ikut bermusyawarah di balai desa. Jadi dalam hal ini biasa di masyarakat itu dilakukan pemilihan, entah itu pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, pemilihan RT, RW, pemilihan presiden, itu biasa dilakukan. Maka sangat baik untuk kita ikut berpartisipasi maupun kita ikut bermusyawarah. Kalau kita sudah pada waktunya kita bisa memilih, tapi kalau kita belum berumur maka kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, ikut mendukung, entah itu mempersiapkan, membantu persiapan atau apa, kita bisa ikut berpartisipasi di dalam. Yang ketujuh, melakukan kerja bakti gotong royong. Jadi biasa di lingkungan tempat tinggal kita tuh biasa diadakan kerja bakti. Nah, kita di situ harus ikut terlibat di dalamnya, yaitu saling gotong royong satu sama lain sehingga pekerjaan itu cepat selesai dan mudah. Jadi dengan bekerja sama kita bisa saling mengenal satu sama lain, saling
berbagi informasi, saling berinteraksi satu sama lain. Dengan begitu akan tercipta suasana yang harmonis antar masyarakat. Yang ke-8, saling bahu-membahu membantu tetangga. Jadi kalau tetangga kesusahan, kita harus bisa menolong tetangga, jangan membiarkannya. Yang ke-9, menaati peraturan desa. Jadi peraturan yang ada di entah itu di desa atau di masyarakat atau dimanapun, kita harus bisa mengikuti peraturan itu. Tanpa mengikuti peraturan itu, kita tidak bisa hidup mandiri, tidak bisa hidup teratur. Jadi betapa pentingnya peraturan dalam keluarga maupun masyarakat, di lingkungan sekolah, itu sangat penting bagi kita suatu peraturan itu. Dan yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam acara 17 Agustus. Jadi kita sebagai masyarakat yang berpancasila itu kita harus bisa ikut ambil bagian dalam upacara 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan 17 Agustus, karena kita sebagai manusia yang tinggal dan berdiam diri di dalam bangsa Indonesia. Sekian tugas yang sudah saya kerjakan. Bila mana ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, Bapak. A. Di lingkungan sekolah. Melaksanakan tugas piket, menolong teman yang kesusahan, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati teman yang berbeda agama, menghormati guru. B. Di lingkungan masyarakat. Tidak mengejek anggota masyarakat, tolong-menolong antar anggota masyarakat, ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menghormati masyarakat yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat dalam pergaulan. C. Di lingkungan rumah. Ikut membantu membersihkan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, saling menghormati antar sesama anggota keluarga, saling membantu antar anggota masyarakat, bersikap adil di antara anggota keluarga. Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesejahteraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum,
dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecahkan belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus-kasus apapun ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan, keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar, karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian C. Dasar kehidupan bersama di Indonesia adalah Pancasila. Kita selalu melandaskan Pancasila dalam melandaskan segala apapun. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan yang lain? Apakah Pancasila penting bagi kehidupan kita? Apa yang terjadi bila Pancasila tidak pernah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno? Apa yang terjadi jika kita tidak menjadikan Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara?
Pancasila pertama kali disebut dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka lahirlah Pancasila. Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Dalam sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak secara setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga itu tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat. Dalam sila ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa dalam sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya saja, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang, ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu siapa lagi?